Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dinamika penduduk Indonesia. Itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada yang namanya faktor kelahiran atau natalitas. Nah, faktor kelahiran atau natalitas ini tentu saja menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Apabila angka kelahiran di suatu wilayah itu tinggi, maka bertambah banyaklah jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut. Faktor kedua adalah faktor kematian atau mortalitas. Faktor kematian atau mortalitas ini tentu saja menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Nah, faktor perpindahan atau migrasi ini bisa menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan bisa juga berkurangnya jumlah penduduk. Apabila migrasi yang dilakukan adalah meninggalkan suatu wilayah atau pergi dari suatu wilayah, maka dia akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Tetapi migrasi yang dilakukan adalah memasuki atau mendatangi suatu wilayah, maka bisa menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk Indonesia. Menurut data tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 256 juta jiwa. Dengan jumlah ini, Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak. Setelah nomor 1 adalah Cina, nomor 2 India, dan nomor 3 Amerika Serikat. Dan kita, negara Indonesia, menempati nomor 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selanjutnya, mari kita lihat peta persebaran penduduk Indonesia. Jadi tadi penduduk Indonesia jumlahnya 256 juta jiwa tahun 2015. Nah, ternyata kalau kita lihat peta persebaran penduduk ini, jumlah penduduk 256 juta jiwa itu tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia negara kepulauan, tapi penduduknya terkonsentrasi di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara. Bisa kita lihat warna orange di pulau ini menandakan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kemudian warna kuning padat tapi tidak terlalu padat dibanding yang oranye. Kemudian warna hijau ini adalah warna yang menandakan bahwa jumlah penduduknya tidak banyak atau kepadatan penduduknya tidak terlalu tinggi. Nah, ini peta ini menunjukkan bahwa ternyata tidak merata, ya, tidak merata persebaran Indonesia yang 256 juta itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kita lihat warna-warna di peta ini. Jadi warna di Pulau Jawa itu orange dan bahkan ada yang merah itu untuk di Jakarta. Di Pulau Sumatera itu hanya 3 provinsi yang kepadatan penduduknya lumayan. Yang lainnya warna hijau itu masih sangat jarang. Di Pulau Kalimantan bahkan hijau semua. Pulau Sulawesi hanya 2 provinsi yang kuning, yang lainnya hijau. Maluku, Papua hijau semua. Itu menandakan bahwa penduduk di wilayah yang hijau ini masih jarang. Nah, ini menjadi masalah bagi Indonesia untuk
meratakan jumlah penduduknya, maka harus adanya pemerataan jumlah penduduk agar tidak terpusat di Jawa, ya, atau di Pulau Jawa, Madura, Bali, yang merupakan wilayah padat penduduk di Indonesia. Nah, silakan kamu perhatikan peta persebaran penduduk Indonesia ini dengan melihat warna-warnanya. Selanjutnya, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan. Jadi tergantung kita mau melihatnya berdasarkan apa. Kalau kita lihat berdasarkan usia dan jenis kelamin, maka kita melihatnya di piramida berikut ini. Coba kita lihat piramida berikut ini. Ini menunjukkan bahwa kalau dari segi usia, maka semakin ke bawah, semakin dasar ini usianya, maka semakin banyak jumlah penduduknya. Semakin ke atas, semakin sedikit, itu usia 60, 64, 70, 75, itu usia yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Sementara yang masih muda itu masih banyak. Kemudian kalau kita lihat dari jenis kelamin, sex ratio, dari warna biru itu untuk laki-laki, warna orange itu untuk perempuan. Terlihat di sini bahwa jumlah laki-lakinya lebih banyak. Kita lihat di sini laki-lakinya 11.000, sementara yang perempuannya 9.000 perbandingannya. Jadi jumlah laki-lakinya lebih banyak kalau kita lihat dari piramida ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Kita lanjutkan lain waktu. Jangan lupa untuk channel YouTube Cerita Pak Guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.